Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ibadah pengucapan syukur, persiapan pernikahan Nevi Dianawati, putri terkasih dari Bapak Susetio Haryanto dan Ibu Herwi Diani, dengan Andreas Setiawan, putra terkasih Bapak Endarto dan Ibu Ana Eswandani. Kedua calon mempelai itu pada kesempatan ini mohon doa restu dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang berkenan hadir pada malam hari ini untuk mengikuti ibadah pengucapan syukur persiapan pernikahan tersebut. Keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya karena acara yang seharusnya dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 petang, oleh karena terkendala banyak hal, baik oleh karena hujan dan sebagainya, baru akan terlaksana saat ini tepat jam 18.30 waktu Indonesia Barat, artinya sudah terlambat 30 menit. Namun demikian acara akan dilangsungkan sekarang, dan mari kita siapkan hati pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pengucapan syukur persiapan pernikahan. Fajar sudah menutup diri. Kita sadari betapa hidup sangat berarti ketika ketulusan cinta itu hadir tanpa pamrih. Purnama dan bintang pun tersenyum ramah. Mari naikkan syukur karena Tuhan telah mempertemukan kita hari ini. Shalom. Di sini kita hadir dalam sebuah persekutuan orang percaya bahwa membawa sebuah rencana yang indah dan agung bagi kedua insan, Nevi Dianawati dan Andreas Setiawan, serta keluarga besar Bapak Susetio Haryanto dan Bapak Hendarto. Di sini pun kita meyakini bahwa hanya karena anugerah Tuhan sajalah maka semuanya akan dimungkinkan dalam rancangan dan ketetapannya untuk membuat semuanya indah pada waktunya. Pujian pertama sebagai pembuka, mari kita naikkan semua baik. Semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Jadikan hidupku dari semula telah Kau tetapkan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam
rencanamu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Selebihnya kami mohon liturgas untuk memandu pison atau ucapan syukur pada malam hari ini kepada Pak Tri. Persilakan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya undang untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Mari kita angkat pujian, Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidup. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah pengucapan syukur persiapan pernikahan ini kita khususkan dengan pengakuan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Terpujilah Tuhan Allah yang memerintahkan supaya mereka menjadi teman yang sepadan serta memelihara kebahagiaan bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin, amin, amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Kolose 3 ayat 14 dan 15a. Marilah firman Tuhan tadi kita sambut dengan pujian, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Pasti lemah lembut kasih, pasti memaafkan kasih, pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama keluarga di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan firman-Mu yang sekaligus akan mendasari rencana pernikahan kedua anak-Mu, Nevi Dianawati dan Andreas Satiawan. Hadirlah ya Tuhan, kuduskanlah ibadah kami ini, karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Sementara kita skor sejenak. Mari kita pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan sebelum menerima firman. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu
selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk tangan-Mu yang terus terkedang atas keluarga besar Pak Hari dan Pak Indra. Atas kedua anak-anak-Mu yang terkasih, Andreas dan Nevi. Sehingga Engkau memberkati sampai hari ini. Seluruh persiapan pernikahan Andreas dan Nevi diberkati Tuhan. Dan kami melihat pertolongan Tuhan, bagaimana keluarga ini berserah untuk melihat tangan Tuhan, kasih setia Tuhan dinyatakan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hati yang Tuhan gerakkan hadir di tempat ini untuk memberikan support, memberikan dukungan doa, kasih untuk kedua calon mempelai ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang baik, sebab semuanya baik di dalam Tuhan. Dan biarlah malam hari ini kami disegarkan dengan firman Tuhan secara khusus pada calon mempelai. Biarlah mereka semua memiliki hati yang semakin terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Persiapkan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tentunya kita ini adalah satu momen yang berbahagia, secara khusus untuk keluarga besar, Pak Hari yang bisa mengantarkan putrinya Nevi masuk ke jenjang pernikahan. Nah, mari kita lihat kepada firman Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat saja. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ayat ke-28. Demikian firman Tuhan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Demikian mandat yang Tuhan berikan pada saat Tuhan memberkati manusia. Pada saat Tuhan menciptakan alam semesta ini, Dia menciptakan terang hari pertama. Kemudian Tuhan melihat, Allah melihat semuanya baik. Kemudian berlalulah masuk pada hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Semuanya baik. Tapi ada satu saat di mana Tuhan melihat ciptaannya tidak baik. Dalam kitab Kejadian 2 ayat 18 dikatakan, Allah berfirman, tidak baik manusia. Manusia ini Adam, artinya Adam ini artinya manusia. Tidak baik manusia itu seorang diri. Jadi semuanya yang baik, alam semesta ini ciptakan baik, Tuhan menciptakan semuanya dengan sempurna. Dan Tuhan katakan pada saat
belum ada dosa. Semuanya baik. Belum ada dosa, tapi Tuhan sudah berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Akhirnya Tuhan, dan setelah itu Tuhan menciptakan binatang-binatang, dan dari tanah kemudian memerintahkan manusia beri itu semua nama. Dan kemudian manusia ditidurkan dan diambillah tulang rusuknya. Dan itu dibentuklah satu lembaga yang namanya keluarga. Nah dari sinilah Tuhan memberikan mandat dalam kitab Kejadian 1 ayat 28 ini. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, yang pertama apa? Beranak cuculah. Mandat yang pertama apa? Beranak cucu, berprokreasi. Itulah sebabnya kenapa suatu pernikahan harus diberkati terlebih dahulu. Sebab beranak cucu ini adalah satu mandat Tuhan, perlu berkat Tuhan. Dan harus firman Tuhan mengatur bahwa harus diberkati dulu baru kemudian beranak cucu. Allah memberkati mereka, baru kemudian Tuhan berfirman mandatnya beranak cucu. Bukan beranak cucu dulu baru diberkati, bukan. Nah kalau kejadiannya seperti ini perlu bertobat. Dan ini harus penyelesaian di hadapan Tuhan supaya tidak menjadi celah di kemudian hari. Celah bagi dosa-dosa perzinahan yang masuk di belakang hari. Sebab Tuhan berfirman, berkati dulu, baru beranak cucu. Yang pertama itu, saudara. Inilah sebabnya gereja tidak mengakui pemberkatan pernikahan sejenis. Betul, saudara? Sebab kalau pernikahan sejenis, tidak mungkin Tuhan firman-Nya gini, Allah memberkati mereka kemudian beranak cucu. Beranak cucu piye, saudara? Wong sejenis. Kan benar, saudara? Inilah sebabnya tidak ada pemberkatan pernikahan sejenis. Harus beda, lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Sebab mandatnya adalah mandat berprokreasi, bukan hanya rekreasi. Mandat pernikahan adalah berprokreasi, dan Tuhan berkata gini, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ada mandat berikutnya adalah taklukkan bumi dan berkuasa atas binatang. Nah kadang-kadang yang menjadi salah adalah dalam satu keluarga, mandat ini bergeser, kebablasan, bukan hanya berkuasa atas binatang dan ciptaan Tuhan yang lainnya, tapi berkuasa atas pasangannya. Nah ini yang tidak ada. Kalau firman Tuhan dalam kitab Efesus 5, 22-23 berkata, hei istri tunduklah kepada suami, itu bukan berarti supaya suami berkuasa atas istrinya, bukan. Ayat berikutnya dikatakan, hai suami-suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi dikatakan berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya Tuhan berkata, engkau harus berkuasa bukan atas pasanganmu. Kalau kita selama ini hidup kita, mungkin hidup pernikahan kita masih saling menguasai, kita mesti bertobat. Kita tidak diciptakan untuk menguasai, bahkan pasangan kita pun tidak, apalagi orang lain. Bukan kita harus berkuasa atas anak buah kita harus jadi pemimpin mereka. Kita tidak didesain Tuhan untuk berkuasa atas sesama kita. Inilah celah yang dipakai iblis untuk menghancurkan dunia, menghancurkan manusia. Ambisi untuk berkuasa atas sesama. Tidak ada mandatnya dari Tuhan bahwa kita berkuasa atas sesama kita. Tidak. Kita hanya diciptakan untuk berkuasa atas ikan-ikan. Saudara mau dibuat pepes, dibuat bandeng presto, silahkan. Burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tidak dituliskan firman Tuhan berkuasa atas sesamamu. Kita diperintahkan Tuhan apa? Kasihilah sesamamu. Matius 22 ayat 37-40. Seperti dirimu sendiri. Kasih Tuhan Allahmu, kemudian kasihlah sesamamu. Nah, inilah yang mandat yang Tuhan berikan kepada manusia. Dalam mandat ini, Tuhan mau berkata demikian, bahwa apa yang Tuhan berkati ini adalah Tuhan tidak pernah berubah rancangannya. Keluarga telah ditetapkan Tuhan menjadi satu lembaga yang akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini melalui keluarga. Tuhan sangat concern kepada keluarga dan tidak pernah perhatiannya kepada keluarga ini bergeser. Sejak awal Alkitab Tuhan mencatat, Tuhan membentuk satu lembaga keluarga, memberkati manusia dan berfirman beranak cucu. Dalam kitab Kejadian Tuhan memberkati keluarga. Dalam kitab Maleaki
perjanjian lama yang terakhir, Tuhan berkata bahwa pada akhir zaman nanti, aku akan mengirimkan Elia, hambaku Elia. Artinya orang dengan urapan seperti Elia, supaya hati bapa kembali kepada anaknya dan anak-anak berbalik kepada bapaknya. Supaya aku tidak memukul bumi hingga musnah. Artinya Tuhan berkata bahwa di dalam kitab Maleaki yang terakhir, perjanjian lama yang terakhir, Tuhan berbicara tentang keluarga lagi. Dalam kitab Matius, mulai perjanjian baru, dimulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Keluarga lagi. Kemudian sampai akhir kitab Wahyu terakhir berbicara tentang mempelai Kristus. Yerusalem baru, mempelai Kristus, tentang keluarga lagi. Pada saat Tuhan Yesus memulai pelayanan yang pertama, Tuhan Yesus lakukan mujizat dalam kitab Yohanes pasal yang kedua di mana? Di perjamuan kawin di Kana. Di dalam keluarga lagi. Pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan, dia berkata kepada Yohanes, murid yang dikasihnya, anak, ini ibumu. Tuhan Yesus menyerahkan Maria ibunya untuk dititipkan, untuk dikasihi dan dirawat oleh Yohanes. Dan ibu ini anakmu. Tuhan Yesus tetap care kepada keluarga. Menjelang kematiannya, dia tetap care kepada keluarga. Sebab Tuhan sudah menetapkan keluarga sebagai satu lembaga di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan Tuhan berfirman, Matius 18 ayat 20, sebab apabila 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi kenapa Tuhan memberkati keluarga? Sebab Tuhan berjanji, melalui 2-3 orang berkumpul. Kalau 2 orang, artinya apa? Suami istri. Suami istri ini sudah merupakan suatu syaratnya sudah terpenuhi. Untuk bisa Tuhan hadir di tengah-tengah bumi ini menyatakan diri melalui suami istri. 2 orang cukup, bukan 2 anak cukup, 2 orang cukup. Inilah yang harus kita hidupi, bahwa keluarga tetap Tuhan pilih dan hati Tuhan tidak akan bergeser dari keluarga. Bahkan Tuhan memberikan satu warning, peringatan. Kalau hati bapa tidak berbalik kepada anaknya, hati anak tidak berbalik kepada bapaknya, Tuhan berkata, aku akan memukul bumi hingga musnah. Itulah sebabnya kalau kita ingin melihat hidup kita diberkati, kita mesti concern kepada keluarga. Dan keluarga ini pekerjaan seumur hidup. Nevi yang akan masuk dalam keluarga, ada rencana cuti tidak menikah? Tidak ada tuh? Aku nikah tapi tak cuti. Saya Pak, cuti jadi suami, cuti jadi istri bisa enggak? Enggak bisa. Nikah itu selamanya. Sekali kita menikah ya Tuhan berkata, aku membenci perceraian. Dalam kitab Maleaki pasal 2 ayat 16. Tuhan berkata, aku membenci. Kalau Tuhan benci perceraian, apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia dalam kitab Matius. Tidak ada istilah cuti, aku tak jadi suami ya, leren saya cuti sebentar, 1 minggu cuti jadi suamimu. Bisa enggak? Enggak bisa. Ini pekerjaan seumur hidup. Jadi kita mesti perlu kekuatan Tuhan, kita perlu menghadirkan Tuhan Yesus. Sebagaimana perjamuan kawin di Kana, Tuhan Yesus diundang. Maka pada saat ada kekurangan anggur, kehilangan sukacita, anggur ini berbicara mengenai sukacita. Asal engkau mengundang Tuhan Yesus, sukacita dalam keluargamu akan Tuhan pulihkan lagi. Akan ada sukacita di dalam Tuhan. Nah, ini pesan Tuhan buat semua kita semua, secara khusus buat kedua mempelai dan keluarga besar. Menikah ini pesta perayaan pernikahan ini adalah seperti wisudanya saja. Bagaimana seorang anak dididik sampai masuk pendidikan, sampai dewasa dan siap di launching, siap lepas masuk dunia kerja. Anak-anak sudah dididik masuk siap dalam dunia yang sesungguhnya, bahtera rumah tangga, masuk kehidupan sosial. Pestanya seringkali energi kita habis untuk persiapan pesta. Tapi saya berdoa dan saya percaya bahwa keluarga ini tidak akan habis energinya hanya sampai di pesta saja. Energinya akan terus dikerahkan untuk mendoakan bagi kedua anak dan mantu yang akan masuk ke dalam pernikahan. Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan. Nah, satu hal yang saya mau sampaikan dalam kitab Maleaki pasal 2 ayat 15. Sebagai ayat penutup. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya.
Tuhan berkata kepada setiap keluarga, Tuhan memberikan satu tujuan. Bahwa kita semua bukan hanya berprokreasi, kita menghasilkan keturunan, banyak keturunan, bukan. Tapi Tuhan berkata, bukan hanya keturunan biologis, tapi keturunan secara ilahi. Yang ini yang penting, keturunan ilahi. Keturunan ilahi ini yang menjadi tujuan. Supaya apa? Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan menghasilkan anak-anak rohani. Jadi kalau kita sudah punya anak jasmani kita harus dan wajib, kata Tuhan, menjadi anak rohani, keturunan ilahi. Diajari tentang firman Tuhan, diberkati dalam nama Tuhan. Setiap hari diajari tentang Taurat Tuhan. Seperti dalam kitab Ulangan 6 ayat 6-7 dikatakan, bagaimana orang Yahudi mengajarkan, orang-orang Israel mengajarkan anak-anaknya Taurat Tuhan. Pada saat Tuhan perintahkan, pada saat kamu mau tidur, pada saat duduk, pada saat di jalan. Setiap saat diulang-ulang terus firman Tuhan, supaya anak-anakmu menjadi anak-anak rohani, menjadi keturunan ilahi. Nah, kalau kita belum menghasilkan keturunan ilahi, artinya kita belum mencapai sasaran yang Tuhan targetkan di dalam keluarga. Satu pesan saya yang terakhir, bahwa mari Nevi dan Andreas, dalam pernikahanmu Tuhan memberikan satu tanggung jawab. Kau harus menghasilkan keturunan ilahi dari apa kandunganmu. Anak yang kau kandung nanti harus jadi anak-anak rohani, harus jadi anak-anak yang cinta Tuhan. Dan biarlah kita semua belajar malam hari ini bahwa kita semua punya panggilan di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan katakan tidak baik, semuanya sekarang baik. Kita semua melihat dipersatukan ada dua orang. Tuhan menciptakan penolong, yaitu istri sebagai penolong, bukan perongrong. Jadi saya percaya keluarga yang dibentuk ini, keluarga yang akan diberkati pernikahannya besok, akan menjadi keluarga yang menghasilkan keturunan ilahi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang membawa keluarga ini Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu terus dinyatakan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dari awal, Tuhan kerjakan sampai akhir dengan sempurna. Sampai seluruh prosesi pernikahan anak-Mu Andreas dan Nevi boleh selesai dengan baik dalam anugerah Tuhan. Kami semua sepakat, kami minta anugerah Tuhan. Kami minta kasih karunia Tuhan. Kami minta perkenan Tuhan. Berkati Tuhan. Jauhkan dari segala yang jahat. Semua kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu jalannya prosesi pernikahan ini. Dan ke depan nanti pernikahan, kehidupan pernikahan anak-Mu, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ada perkenan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Kami minta cuaca yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, supaya besok prosesi boleh berjalan dengan baik. Jauhkan dari segala gangguan. Berikan kami semua kesehatan, seluruh pihak yang terlibat diberikan kesehatan. Dan semua persiapan-persiapan mereka diberkati Tuhan. Seluruh keluarga besar dijagai hatinya. Sebab Kau Allah yang menguji hati. Berikan hati yang penuh damai sejahtera. Dijauhkan dari segala rasa-rasa hati yang tidak baik. Sebuah pikiran-pikiran yang tidak baik. Dan kalau ada hal yang tidak baik, Tuhan, kami semua datang minta ampun di hadapan Tuhan. Ampuni semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Melalui perkataan, melalui pikiran, melalui sikap hati kami, melalui tindakan-tindakan kami yang tidak berkenan. Supaya ada kemurahan Tuhan turun dalam acara ini. Ada hadirat Tuhan. Dan kami boleh melihat keluarga Andreas dan Nevi menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, menghasilkan keturunan-keturunan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita akan nyanyikan lagu firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita memuji lagi Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam Kristus Yesus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kehidupan kita. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita tutup dengan pujian Kasih Yesus Indah Bagiku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, mengasihi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering.
hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Yesus indah dalam hidupku, mengasihi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dipersilakan untuk duduk kembali. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara. Keluarga, Bapak dan Ibu Susetio Haryanto mengaturkan terima kasih atas perkenan Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian mendukung dalam doa dan dalam ibadah piston persiapan pernikahan Nevi dan Yayas untuk pemberkatan peneguhan besok siang di GPDI Siloam Jalan Ahmad Yani Salatiga. Hari-hari yang ditunggu terjemput dengan selembar cinta, berdiri bersisihan menatap bentangan samudera kehidupan. Esok hari, Nevi Dianawati dan Andreas Satayawan akan bertamu ke rumah Tuhan memungut sebutir restu sebagai prasasti abadi, dua jiwa tak terpisahkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berikut adalah ucapan terima kasih dari lubuk hati terdalam keluarga besar Bapak Ibu Susetio Haryanto yang hendak diwakili melalui Mas Ivan Widananto. Untuk ini kepada Mas Ivan Widananto, waktu dipersilahkan. Shalom, terpujilah nama Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada Bapak, Ibu dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, yang saya hormati, yang saya kasihi, bukan dari kata-kata saya, tapi dari hati. Saya tak bisa imagine, saya tak bisa bayangkan kalau semua tak ada di sini. Tapi saya sungguh bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini, acara boleh berjalan dengan tuntunan Roh Kudus, oleh tuntunan Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik, Tuhan memberi kekuatan kepada kita semua. Dan saya percaya, saya melihat, saya boleh merasakan waktu ibadah dimulai, Roh Kudus ada di tempat ini, Tuhan menjamah. Izinkan saya sharing sedikit ya, saya mau bercerita gimana, rasa hati saya bagaimana, ucapan syukur saya kepada Tuhan bagaimana.
izinkan saya bercerita sedikit bagaimana history yang ada, karena mungkin tahun 2000 saya sudah meninggalkan daerah ini, perumahan. Mungkin saya bisa dikatakan anak-anak yang ada di RT 4 saya mungkin yang merantau paling pertama. Jadi saya bersyukur pada Tuhan, mungkin sudah 15 tahun yang lalu saya bisa melihat bagaimana persekutuan doa diakonia, persekutuan doa di perumahan RW 9 dijalankan. Tapi hari ini masih kokoh, masih kuat, masih ada api, masih ada kobaran api bagaimana memuliakan Tuhan, bagaimana mencari wajah Tuhan. Saya bersyukur, saya boleh melihat guru saya, Bu Asri, yang masih sehat, masih seperti yang dulu. Saya boleh melihat Pak Ade Haryanto yang mewakili saya waktu ngunduh mantu di sini. Saya masih ingat, saya berterima kasih. Dan yang lain yang saya tidak sebutkan, semua sungguh support, semua sungguh memberikan tenaganya, memberikan doanya bagi keluarga kami. Dan setiap kami melaksanakan acara-acara apapun, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan selalu memberi support, seperti Bapak Haji selalu mendoakan keluarga kami, selalu memberikan bimbingan dalam rohani, dalam keluarga. Mungkin dalam keluarga saya sendiri waktu saya di Malaysia, dalam keluarga besar, Bapak saya di sini. Dan itu yang membuat hati saya hancur, hati saya terenyuh. Bagaimana kalau semuanya nggak ada di sini, pasti kita nggak ada kebersamaan. Tapi yang saya sungguh bersyukur kepada Tuhan karena rasa kebersamaan yang ada itu sungguh hidup di perumahan ini. Di satu tempat di sini saya bersyukur semua boleh berkumpul, semua boleh bekerja sama. Dan saya mengucap syukur hari ini saya mewakili keluarga Papa saya, Susatyo Haryanto dan Ibu, dan saya mewakili adik saya, Nevidia Manawati, yang akan melepaskan masa lajangnya untuk menikah dengan Andreas. Dan saya percaya dalam pernikahan ini bukan hanya acaranya, bukan programnya, bukan celebrationnya, tapi saya percaya daripada doa ibu, bapak, ibu, dan saudara, itulah yang memberikan kekuatan. Karena saya percaya saat adik saya dan Andreas akan menyerahkan kehidupannya, saat dia akan lebih mencintai Tuhan, dia akan menyayangi Tuhan, dia akan mengutamakan Tuhan dari hal yang lain, pasti hubungan bahtera rumah tangganya akan selalu kuat. Itu doa saya, dan sekali lagi saya mewakili keluarga Papa Susatyo Haryanto. Saya sungguh bersyukur pada sore hari ini atas doa dan dukungan dan support semuanya. Saya tidak bisa mengucapkan dengan kata-kata. Saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan supaya hubungan antara kita semua, Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan, dan kita boleh langgeng di dalam kehidupan ini. Amin. Izinkan saya berdoa untuk semuanya yang ada di sini, dan saya akan serahkan kepada acara yang selanjutnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu sungguh bersyukur pada sore hari ini, karena Engkau ada, karena Roh Kudus-Mu ada di sini, karena urapan Tuhan ada di sini, anugerah ada, berkat Tuhan selalu ada bagi kami, jalan ajaib-Mu Tuhan yang selalu ada bagi kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, bukan semata-mata untuk kehidupan dalam dunia ini Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, melalui perilaku kami, melalui perbuatan kami, boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan, bersama saudara-saudari, bersama Bapak Ibu di sini Tuhan, yang menjadi Bapak dan Ibu
hamba-Mu sendiri. Kami sungguh bersyukur pada sore hari ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di tempat ini Tuhan. Kami sungguh menyerahkan di dalam keluarganya, ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur mempunyai saudara-saudara yang bekerja sama di dalam Tuhan, mempunyai kekuatan di dalam kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu menyerahkan khusus doa ini Tuhan kepada Engkau. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan sukacita yang baru dan damai sejahtera bagi keluarga-keluarga di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan RT 4, kami berdoa untuk 1 RW 9 Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah tempat ini boleh menjadi damai sejahtera, aman oleh karena Tuhan bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami serahkan sungguh ke dalam tangan Tuhan. Ini kami Tuhan, kami sungguh bersyukur dan mengucap syukur. Kami orang percaya, katakan amin, haleluya. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ucapan terima kasih yang dinyatakan di dalam lubuk hati yang terdalam keluarga Bapak Ibu Susetyo Haryanto, diwakili oleh Ananda Ivan. Terlebih menyatakan terima kasih yang luar biasa atas support atau dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Apapun keadaannya, siang maupun malam, dan lain sebagainya, Bapak Ibu tetap mendukung keluarga di sini. Sekaligus, Mas Ivan menyampaikan doa bagi kita sekalian. Acara selanjutnya itu doa lagi. Tapi menurut saya bukan masalah. Setiap orang berdoa itu adalah baik adanya. Dan pasti doa itu akan didengar oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa kembali. Mohon berkenan Bapak M. Haryanto memimpin dalam doa. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa, saya hantarkan. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, sumber hidup dan kehidupan kami. Bapa, baru saja kami menerima firman-Mu melalui hamba-Mu, Bapak Aji. Kiranya firman ini akan dapat membangun kehidupan kami masing-masing, terutama kehidupan calon pengantin baru yaitu Nevi dan Andreas. Oleh karena itu Bapa, perjalanan proses pernikahan mulai malam hari ini sampai besok kami serahkan di tangan-Mu. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas firman tersebut, sehingga firman itu tidak hanya bermanfaat bagi calon pengantin, tetapi juga firman tersebut bermanfaat pula bagi kami keluarga-keluarga yang sudah berusia lanjut. Bapa yang di surga, kami serahkan keluarga kami masing-masing di tangan-Mu. Terlebih lagi Bapa, kami serahkan apa yang sudah direncanakan oleh keluarga Bapak Susetyo Haryanto ini akan Engkau berkati, sehingga seberapa yang sesuai dengan kehendak-Mu akan Engkau izinkan untuk dilaksanakan. Sementara yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu akan Engkau jauhkan. Bapa yang di surga, kalau sebentar kami juga mau mengakhiri acara ini, kiranya Engkau akan memberikan berkat kepada kami satu persatu, menuntun kami satu persatu di dalam kami melanjutkan acara yang lain. Bapa, sebentar kami juga akan menerima rezeki jasmani melalui keluarga Bapak Susetyo Haryanto. Oleh karena itu Bapa, izinkanlah makanan ini kami santap. Namun Bapa, sebelum kami santap, Engkau akan memberkati. Sehingga makanan ini akan bermanfaat bagi tubuh kami, menyehatkan tubuh kami, dan juga memberikan kekuatan bagi tubuh kami. Bapak yang di surga, kalau pada malam hari ini juga keluarga Besan akan datang ke tempat ini untuk melaksanakan acara serah-serahan, kiranya Engkau juga akan memberkati perjalanan dari rumah keluarga Besan sampai di tempat ini dengan penuh sukacita-Mu saja. Ampunkanlah dosa-dosa kami Bapa, apabila di dalam persekutuan malam hari ini terselip salah dan dosa.
Hanya di dalam Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, demikian doa yang disampaikan oleh Pak Haryanto dan didukung oleh kita semuanya, yaitu doa terima kasih, doa penutup sekaligus doa berkat. Perlu saya informasikan bahwa setelah ini adalah acara seserahan. Dan calon Kadang Besan sudah tiba di rumah keluarga Bapak Ibu Susetyo Haryanto. Kami mohon waktu beberapa menit atau beberapa saat karena pihak panitia hendak berkoordinasi untuk berlangsungnya acara seserahan. Untuk ini kami mohon maaf sebelumnya dan terima kasih atas perkenan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk tetap bersabar sampai acara ini dilangsungkan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, rombongan dari calon besan sudah tiba di tempat ini. Untuk ini saya mengundang Bapak dan Ibu Susetyo Haryanto untuk berdiri bersama saya di sini. Bapak Ibu Susetyo Haryanto, juga calon temanten putri, calon mempelai wanita, Nevi Dianawati, dan kemudian mohon berkenan Bapak M. Haryanto untuk talanging boso, Sulisari Rob nyanipun Bopo talasan Ibu Susetyo Haryanto. Monggo Bopo. Terima kasih. Dan kepada Bapak Yohanes Supandito, mohon berkenan di depan. Mas Yayas bisa di tengah. Bapak, ya, Bapak bisa di sebelah kanan, Ibu di sebelah kiri. Pak Yohanes silahkan di tengah. Ya. Bapak Ibu sekalian, acara berikut adalah seserahan. Apa yang dikandung maksud oleh calon besan dengan membawa hantaran dan segala sesuatunya akan diserahkan oleh beliau Bapak Yohanes Supandito mewakili Bapak dan Ibu Hendarto Anna Iswandani. Dan nanti akan diterima oleh beliau Bapak M. Haryanto mewakili Bapak Ibu Susetyo Haryanto Herwidiani. Karena itu kepada Bapak Yohanes Supandito, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu, Bapak, serta saudara sekalian, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi maksud kami serombongan keluarga Bapak Ibu Hendarto, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yohanes Supandito Katon, dari kerabat muda dari keluarga Bapak Ibu Hendarto. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya malam hari ini yang begitu baik kita bisa bertemu bersama di tempat ini dalam keadaan sehat. Ibu dan Bapak serta saudara sekalian, maksud tujuan kami sowan atau hadir di sini di hadapan keluarga Bapak Susetyo Haryanto dan keluarga besarnya serta hadirin, yakni yang pertama, atas nama Bapak Ibu Hendarto
berserta rombongan kami menitip salam hormat kepada keluarga Bapak Susetyo Haryanto dari keluarga Bapak Hendarto dan Ibu Ana Eswandani serta keluarga besarnya. Selanjutnya yang kedua, selain salam hormat yang kami titipkan kepada Bapak Wakil dari Bapak Susetyo, pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan atau bahasa Jawanya nyuwanaken calon pengantin laki-laki untuk melaksanakan malam midodareni. Malam hari ini di mana ini adalah kelanjutan dari rembuk atau pembicaraan terdahulu dari keluarga Bapak Ibu Hendarto dengan Bapak Ibu Susetyo Haryanto. Lebih dari itu, pada kesempatan ini pula yang kami rasa kesempatan yang baik ini, kami juga ingin menghadapkan dalam malam midodareni ini kepada Bapak Ibu yang maksudnya mengantar anak Mas Andreas Setiawan yang besok akan melangsungkan pernikahan dengan anak Ayu Nevi Dianawati di gereja kalau tidak salah siang hari, di mana tentunya Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa anak saya Andreas ini ingin belajar hidup di sini. Mungkin kalau bahasa lainnya ada yang mengatakan nyantrik, belajar hidup mungkin dalam hal pelajaran akademis. Anak kami mungkin sudah selesai dalam tataran tertentu, namun untuk tentang hidup bergaul, apalagi menghadapi hidup rumah tangga, masih perlu banyak belajar. Untuk itu kami mohon kiranya Ibu Bapak Susetyo Haryanto berkenan memberikan petunjuk atau pelajaran hidup ini kepada anak kami. Kemudian sebagai pelengkap dari sowan kami atau kedatangan kami ini juga ingin menyampaikan sedikit tanda kasih sebagai syarat di mana kita akan berumah tangga, akan menjadi keluarga dari kedua belah pihak. Untuk itu kami mohon kiranya apa yang kami akan sampaikan ini bisa diterima dengan baik. Kiranya itu yang terkandung maksud kami sowan atau hadir di sini. Selanjutnya, apabila dalam kami matur atau kami menyampaikan maksud tujuan kami di sini ada kurang berkenan dalam kami berbahasa atau bertutur kata, kiranya Bapak, Ibu, serta hadirin yang ada di sini berkenan memberikan maaf. Demikian yang menjadi maksud tujuan kami sowan ke sini. Sekian, terima kasih. Selamat malam, shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Para sesepuh, bini sepuh, tamu undangan yang kami muliakan, khususnya Bapak Yohanes Supandito Katon,
yang mewakili Bapak Ibu Hendarto sekeluarga yang kami hormati. Saya mohon maaf kalau malam hari ini terpaksa berdiri di hadapan Bapak Ibu semua. Bukan karena saya tidak menghormati Bapak Ibu sekalian, tetapi saya, Haryanto, mewakili keluarga Bapak Ibu Susetyo Haryanto, yang pada malam hari ini karena sukacita yang begitu besar dari Tuhan, beliau berdua tidak mampu menyampaikan kata-kata secara pribadi. Bapak Yohanes Supandito Katon yang mewakili Bapak Ibu Hendarto, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan perkenannya pada malam hari ini kita dipertemukan di tempat ini dengan penuh sukacita, dan juga Tuhan memperkenankan dan memberi berkat kepada keluarga Bapak Ibu Susetyo Haryanto untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Untuk selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada rombongan Bapak Ibu Hendarto yang pada malam hari ini mempunyai maksud datang ke tempat ini untuk menghantar sarana perkawinan secara adat, dan sudah sampai di tempat ini dengan selamat. Selanjutnya saya mewakili Bapak Ibu Susetyo Haryanto menerima salam hormat dari Bapak Ibu Hendarto, dan tidak lupa kami mohon melalui Bapak Yohanes Supandito Katon, salam hormat dari Bapak Susetyo Haryanto mohon disampaikan kepada Pak Hendarto dengan doa kami agar Bapak Ibu Hendarto sekalian selalu mendapatkan berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Untuk selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kalau pada malam hari ini Bapak Ibu Hendarto sekeluarga melalui Bapak Yohanes Supandito Katon menyampaikan tanda kasih kepada keluarga Bapak Ibu Susetyo Haryanto beserta Ubo Rampe yang lain-lain, dan kami sungguh sangat bergembira ketika Bapak Ibu sekalian tamu undangan beserta Bapak Ibu keluarga Bapak Hendarto sekalian hadir di tempat ini mendukung sukacita dari keluarga Bapak Susetyo Haryanto. Oleh karena itu, pada malam hari ini juga saya menerima penyerahan calon pengantin pria, yaitu Andreas Setiawan, dengan tangan terbuka dengan penuh sukacita. Dan untuk selanjutnya, besok siang akan diselenggarakan pemberkatan nikah di GPDI Siloam Salatiga. Harapan kami dari keluarga Bapak Susetyo Haryanto, Bapak Ibu sesepuh bini sepuh, tamu undangan beserta Bapak Hendarto satu rombongan atau satu keluarga, kami mohon untuk bisa tetap tinggal untuk mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Walaupun tempat yang kami sediakan tidak memadai. Akhirnya, apabila di dalam saya mewakili Bapak Susetyo Haryanto menerima Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang tidak berkenan, dan Bapak Ibu Susetyo Haryanto di dalam menyelenggarakan acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Silakan Bapak-bapak berjabat tangan. Selanjutnya kepada Bapak Yohanes Supandito Katon, mohon menerima dari ayahanda Mas Andreas Setiawan untuk diserahkan kepada Bapak M. Haryanto. Kemudian Bapak M. Haryanto menyerahkannya kepada Bapak Susetyo Haryanto. Bapak Susetyo Haryanto menyerahkannya kepada Ibu. Silakan. Terima kasih. Secara simbolis seserahan
telah disampaikan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sudah menyerahkan sanggan majmu'an. Kemudian kepada seserahan yang hendak dibawa yang lain, kepada Pak Tri Haryono, kepada para mudi, silakan bisa menerima ubo rampe yang lain, barang-barang yang lain, Mbak Dian dan rombongan untuk menerimanya. Silakan dibawa langsung ke meja yang telah disediakan. Kepada Bapak, silakan Pak Arianto bisa didampingi, mungkin duduk di situ. Pak Indrawan, Pak Indarto, beserta Ibu. Sekiranya tempat masih ada, bisa di sini, kalau tidak bisa di atas. Monggo Pak Ar. Silakan. Silakan apabila barang-barangnya masih ada di situ tidak muat, Mbak Dian, bisa dibawa turun saja. Kalau di dalam sudah tidak muat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita sampai pada acara ramah tamah. Untuk ini kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dimohon dengan hormat berkenan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan oleh keluarga Bapak Ibu Susetti Haryanto. Mungkin di sebelah kanan di teras ada snack, lalu kalau yang mau hangat-hangat, di depan ada wedang ronde dan lain sebagainya. Untuk ini kita akan dihibur oleh Pak Obed dan kawan-kawan dengan solo organ. Terima kasih atas segala hal, atensi, perhatian, dan kebaikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Waktunya kita dipersilakan untuk menikmati santap malam. Saya selaku pemandu acara, Oga Adi Sujatmiko, ketika membawakan dan memandu acara ini, terselip kesalahan dan hal-hal yang kurang berkenan, termasuk tutur kata yang kurang sopan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih dan dipersilakan Bapak Ibu, mari kita menikmati santap malam bersama-sama. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karenamu. Hati yang suram kini tiada lagi, telah bersinar karenamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku.
cintaku. Biarkan hujan membasahi bumi, atau bulan yang tiada berseri, namun jangan kau biarkan cintaku yang tulus suci hanya padamu. Semua yang ada padamu membuat diriku tiada berdaya, hanyalah bagimu, hanyalah untukmu seluruh hidup dan cintaku, seluruh hidup dan cintaku. Udah, suka kunci. Benar-benar sayang padaku, benar-benar cinta. Tak perlu kau katakan, semua itu cukup cinta daku. Sekarang apalah artinya cinta? Monggo untuk Bapak dan Ibu yang barusan rawuh, sugeng rawuh tentunya selamat datang, selamat malam. Dan monggo dinikmati untuk hidangan yang ada tentunya. Apalah artinya cinta kalau hanya di bibir saja? Main-mainan tapi pengorbanan. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan, semua itu cukup cinta daku. Semua bisa bilang sayang, semua bisa bilang apalah artinya sayang tanpa kenyataan. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu
kau katakan semua itu cukup